Gini Kang Farhan, boleh saya langsung potong nggak Pak Indra? Boleh dong, boleh. Boleh. Ini karena kalau itu kita melihatnya dari pandangan gelas yang berbeda. Kang Farhan melihat gelas itu separuh kosong, saya melihat gelas itu separuh penuh, sama-sama setengah, betul nggak? Tapi sama-sama setengah kan? Sama-sama setengah. Makanya jadi begini, saya melihat misalnya penyelesaian two-state solution ini akan lebih menguntungkan baik kedua belah pihak. Terutama apa coba? Aspek ekonomi. Tadi saya contohkan, dengan Oslo Agreement saja, ya kan, biliunan dolar bagi hasil diberikan Israel kepada Palestina. Ini dari faktor ekonomi ya. Misalnya saja ada perhitungan bisa memberikan sekitar 123 miliar dolar dari Israel kalau ini two-state solution itu dipertahankan, dibuat ya. Bandingkan dengan sekarang aspek ekonomi dengan penyelesaian Palestina secara terbatas seperti hari ini. Pertanyaan yang paling besar dari Israel adalah begini. Misalnya adalah siapa sih emang dunia yang menanggung gitu? Ada kerugian dua belah pihak di tepi barat, kemudian beban ekonominya harus kepada Israel terus, ya kan? Kan enggak. Apakah dunia kemudian bersatu? Komunitas internasional, oke deh, kalau biaya namanya relokasi pemukiman, seluruh dunia aja bergabunglah kita urusin, gitu kan? Nah, terus tadi kalau ke Palestina kita cuman apa kata Pak Farhan tadi tidak bisa selain memberikan dukungan. Nah, memberikan dukungan. Sebentar, ini kata-kata memberikan dukungan juga semacam-macam. Tadi saya bilang, oke lah kalau dukungan militer penuh ya udah nggak mungkin lah boro-boro dukungan militer penuh. Operasi kita aja, teritori kita liar kan Pak Farhan lebih tahu. Nah, tapi jangan salah, saya tuh melihat diplomat kita harusnya mampu melahirkan diplomat-diplomat ulung seperti lahirnya dulu UNCLOS. Emang UNCLOS nggak ditentang seluruh dunia? Ditentang. Ditentang UNCLOS itu, ya kan? Tapi diplomat kita hebat-hebat sehingga bisa. Nah hari ini itu UNCLOS tahunnya 82, sekarang 2021. Iya, mana mungkin sih kayaknya statis aja. Karena kalau ini dipelihara terus, saya udah bilang tadi, perang masa depan itu makin canggih, perang proksi akan makin kuat ya. Jadi jangan pernah underestimate itu. Contoh aja ya, bagaimana military operation ada dan war-nya Rusia itu mempengaruhi dengan PSYOPs loh, psychology operation namanya. Itu mempengaruhi akhirnya Trump terpilih. Ini kan sampai sekarang masih ada yang yakin bahwa Trump itu terpilih karena permainan Rusia, oke? Jadi mau saya bilang, Rusia nggak pernah okupasi Amerika Serikat, nggak pernah nyerang Amerika Serikat, tapi dia bisa merubah hasil keputusan. Saya mau sampaikan, harusnya Indonesia kalau betul-betul menjunjung undang-undangnya tadi, tidak mau ada penjajahan di muka bumi, bla bla bla. Oke, bangun kita kemampuan military operation ada dan war kita, kemampuan PSYOPs kita. Jangan dulu mempengaruhi orang Palestina atau Israel, pengaruhi orang Indonesia yang sekarang terbelah-belah begini. Heran saya Bang. Sekarang gini, urusan dalam negeri gara-gara Habib Rizik pecah, oke? Gara-gara Palestina pecah. Maksud saya, betapa rentangnya Indonesia ini. Ngeri kan? Diplomatiknya lemah, kita tadi seperti melahirkan UNCLOS, ke dalam negeri dia nggak mampu melakukan operasi militer ada dan war dalam bentuk PSYOPs. PSYOPs itu umumnya dilakukan ke luar negeri, seperti tadi Rusia. Tapi China memperlakukan ke dalam negeri. Nah, menurut saya kita udah waktunya nggak cuma mikirin, nah ini mau nyinggung dikit nih, jangan cuma ngomongin rencana belanja 1.760 triliun yang akan dihabiskan 2024. Halo, Skorpen, Rafael yang belum tentu kita oke. Nah, ya kita mesti pikirin gini deh. Itu bisa jadi topik sendiri. Saya punya pertanyaannya tuh. Itu episode berikutnya tuh. 1.700 triliun rekam mana gitu. Saya mau bilang, saya mau bilang, kenapa nggak kita perkuat angkatan darat kita, ya kan, TNI Angkatan Darat, dengan kemampuan military operation ada dan war dalam bidang PSYOPs, ya kan, psychology operation. Fungsinya psychology operation itu ke dalam negeri dan ke luar negeri. Jadi kita nggak akan bertentangan seperti ini. Misalnya saya bilang, buka dong hubungan diplomatik dengan Israel supaya bisa ngobrol. Wah, Mukoni pendukung Israel, kan kacau. Saya baru cuma ngasih ide, dianggap pendukung Israel gitu. Saya itu pendukung perdamaian, oke? Karena kebetulan saya pernah tinggal di Israel, karena saya studi di Israel, saya lebih bisa melihat mungkin waktu itu dengan lebih dekat gimana sih orang Israel itu. Percaya nggak Pak Indra? Di mata orang Israel, masalah paling besar apa? Boleh nggak saya ngomong terus terang? Apa itu masalah? Di mata orang Israel yang Kristen, si orang Jewish keras kepala, Israel keras kepala maksudnya, di Palestina keras kepala. Jadi ini ada dua orang keras kepala berantem. Si Kristen melihatnya gini, kami agama cinta kasih. Kalau kami rangkul. Jadi sekarang kalau dilihat dari konteks perang mereka ini di sana sekarang, yang paling menderita orang Kristen, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau kita mau tarik ke agama ya, karena orang Kristen cuma bisa berdoa, semoga mereka berdua yang keras kepala ini berdamai gitu loh. Karena mereka dua-duanya kekeh gitu loh. Kan bodor. Coba deh perhatiin.
Gitu. Nah, maksud saya kembali ke hubungan diplomatik. Oke lah, kita kalau hubungan diplomatik terlalu ekstrim, betul? Kenapa nggak kayak Taiwan? Aman kita Gimana nggak? misalnya, Bu? Loh, Taiwan itu statement kita sebagai negara berdaulat, kita ikut Amerika, One China policy. Jadi hanya satu Cina. Oke. Tapi karena itulah kita nggak bisa buka hubungan diplomatik dengan Taiwan. Betul. Tetapi bukan berarti kita tidak berkenalan dan dekat dengan Taiwan. Main-main ke STBD, itu namanya kantor dagang Taiwan, udah kayak kedutaan besar. Ada dubesnya, ada semua atasnya. Lah, kenapa at the same time? Saya nggak tahu. Nah, atuh kumaha sini, saya ajak sekolah perang saya di Taiwan, Kang Farhan. Nah, jadi maksud saya supaya Israel kalau memang diplomatik Tekoni bentar. Itu gedung yang katanya dubes Taiwan itu di gedung punya siapa itu? jangan dibawa ke sana tuh. Ente sensitif. Oh, saya mau tahu itu. Nanti Kang Farhan disuruh lapor ke KPK. Kang Farhan, jangan. Dia disuruh lapor ke KPK. Sekarang mah aneh. Kalau ngomong disuruh lapor. Emangnya nggak ada kerjaan kita lapor-lapor. Balik lagi. Iya, itu topik 2 kali selanjutnya lagi. Jadi kembali, maksud saya kalau hubungan diplomatik terlalu ekstrim, ya kan? Kenapa nggak hubungan kamar dagang seperti dengan resmi? Kalau hidup banyak, kalau hidup di Surabaya ada, di Bandung ada, ya kan? Tapi yang resmi, contoh ya Pak Indra, kita alat-alatan pertahanan banyak banget sebenarnya pakai Israel dan teknologi Israel. Tapi kita harus selalu dapatkan itu dari negara kedua apa ketiga. Contoh dari Singapura, dari Moskow, atau dari manapun, ya kan? Kalau kita bisa langsung, Mr. M, Madam M yang saya cerita yang lalu itu, ya kan? Demikian juga yang nakal-nakal, itu nggak bisa bermain karena rantainya diperpendek. Nah, itu salah satu bentuk yang saya contohkan kalau kita punya hubungan, tanda kutip, mau diplomatik kah, mau apakah duluan, tapi ada satu step mesti maju. Selain bahwa kita akan lebih paham. Dan yang paling penting lagi, dan pada bersamaan, coba beri terus keyakinan kepada orang Indonesia, ini bukan masalah agama. Karena kalau ada yang bilang ini masalah agama, itu akhirnya didorong oleh tadi geng Hamas, geng GIP, geng ISIS, geng Ikhwanul Muslimin, dan geng-geng lainnya itulah. Wahabi lah kita sebut. Ini penjelasannya kan ya seperti Bang Farhan tadi menyikapi apa yang dijelaskan Bu Kony, ini visinya bagus, cuman ketika nanti di dalam negeri, maksudnya ketika masyarakat sebagian besar kita hanya melihat bagaimana Israel menyerang Palestina, kemudian Palestina tadi menurut Bu Kony tadi playing victim, ditunjukkan. Harganya terlalu mahal kalau kita tidak terlalu well informed masyarakatnya. Kemudian menjadi terpecah begitu loh Bu Kony. Makanya untuk well informed, gimana saya mau tahu Pak Indra? Saya nggak tahu. Gimana saya mau kenal Pak Indra kalau saya nggak kenal Pak Indra, nggak pernah ngobrol sama Pak Indra, atau langsung bilang Pak Indra jahat gitu. Nggak mau gue ngobrol, itu kan udah bias gitu loh. Kalau kita betul-betul menjunjung perdamaian di muka bumi, ya kan? Saya rasa kalau kita bisa panggil jiwanya Bung Karno untuk ngomong, mohon maaf nih, dia pasti akan ngomong. Ini udah beda nih kondisinya. Dulu pada saat Bung Karno ngomong belum ada Hamas, ya kan? Belum ada teknologi seperti sekarang dengan media sosial, dengan cyber, dengan psyops, dengan proxy war, dengan apapun itu bisa mempengaruhi pikiran orang. Bagaimana negara orang ribut kita jadi berantem. Tapi sekali lagi, sebelum kita berpikir mau bagaimana menempatkan Palestina kah, Israel kah, lihat ke diri sendiri, sudahkah kita mampu menenangkan apa yang dalam negeri kita? Jangan dulu jauh-jauh keluar. Di satu sisi ini saya sepakat dengan Pak Hendro Priyono. Maksud beliau itu betul gitu loh, bahwa kita jangan dulu ngomong lain lah, kita boleh mendukung apapun di muka bumi. Saya boleh aja pengen rumahnya Pak Indra besok tuh tingkat 10 segala macam. Tadi sebelum rumah saya tingkat 12 saya nggak mau bikin rumah Pak Indra tingkat 10, ngapain? Iya kan? Lu udah tingkat berapa Tekoni? Ke bawah tanah, aku mah nggak ke atas, ke hadap. Wah, dan bener keren, bunker itu. Gitu contohnya, gitu loh Pak Indra. Oke, Bang Farhan, sama ini juga muncul kan pernyataan-pernyataan seperti dari Pak Hendro Priyono, ngapain mungkin penjelasannya seperti yang dimaksud Bu Kony, mungkin ya penjelasan yang dimau oleh Pak Hendro Priyono. Bagaimanapun juga sebetulnya apa yang disampaikan sama Pak Hendro Priyono ini patut saya sih sangat menghargai pendapat beliau, tetapi untuk bisa mengerti maksud beliau itu memang kita mesti loncat 2 tahap dulu. Tahap pertama adalah mengerti dulu tentang konstitusi yang saya yakin Pak Hendro Priyono sangat mengerti. Kedua, mengerti juga konstelasi politik dalam negeri yang mana memang sangat rentan gitu, di mana ada beberapa pihak yang memang sangat senang memanfaatkan isu Palestina Israel ini
untuk kepentingan politik dia di dalam negeri, bukan Nah, itu dia. Kang Farhan, itu Kang luar Farhan, negeri, gitu loh. Kang Farhan, saya mesti potong Kang Farhan. Ya. Kalimat Ya. Kang Farhan dari tadi ini menunjukkan gaya Kang Farhan udah kayak Palestina, playing victim. Negara nggak boleh kalah, negara nggak boleh kalah tuh. Gimana Ya. sih? Oh, takut nanti masyarakat kita terpecah, berarti kita udah kalah gitu. Nggak bisa. Kita pikirkan sekarang gimana caranya negara itu menang. Contoh tadi saya sampaikan, Angkatan Darat diperkuat, ya kan? Makin diperjelas kodam-kodam itu semua, ada seimbang dengan Polda misalnya. Kemudian military operation ada di luar diperkuat. Maksudnya ambil orang yang suka memanfaatkan ini, memframing dengan untuk perpecahan di dalam, begitu maksudnya Bu Kony ya? Ada yang menggunakan framing itu, dan kedua seolah-olah dari pernyataan Pak Farhan, oh kalau ini teruskan nanti Indonesia jadi makin persatuan kita terpecah. Loh, kenapa jadi playing victim persatuan terpecah? Bikin dong supaya nggak terpecah dengan teknologi yang sudah seperti sekarang. Kalau sekarang teknologi ini bisa dipakai mecah belah orang, kenapa nggak kita balik dengan teknologi ini kita persatukan orang? Kan begitu kalau saya mah. Nah, balik lagi itu dalam konteks saya melihat negara itu setengah penuh. Pak Farhan seperti Palestina setengah kosong. Gimana Bang Farhan? Gimana Bang Farhan? Kondisinya perlu kita pastikan dulu menjadi sebuah kebijakan yang udah real gitu. Nah, membentuk kebijakan yang udah real ini memang tidak mudah sama sekali. Mengintegrasikan semua pandangan dalam hal seperti pidato Pak Jokowi dalam penunjukan kabinetnya di awal dulu bulan Oktober kan mengatakan tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden. Itu aja setengah mati. Itu setengah mati, Bos. Kalau sekarang bukan lagi visi, eksekusi kementerian. Gila, nggak canggih banget deh. Iya, nggak apa-apa. Kita simpan, kita tabung dulu ya. Kementerian ini sesuai dengan visi presiden, itu pun setengah mati. Tapi apakah kita bertekad? Sangat bertekad. Apakah saya sama Teh Kony sama-sama punya semangat untuk mengisi penuh gelas tersebut? Betul. Walaupun sama-sama setengah. Teh Kony bilang setengah penuh, saya bilang setengah kosong. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang berniat mengosongkan gelas itu. Dan tidak ada niat memecahkan gelas, betul nggak? Oh, apalagi jangan memecahkan gelas. Pecahkan saja gelasnya biar berisik seperti kata cinta ada apa dengan cinta. Nah, artinya memang kalau Bang Farhan memilih lebih baik lebih menjaga ke dalam dulu ya isu-isu terkait dengan isu Palestina ini sambil terus menyatakan dukungan di internasional begitu ya terhadap Palestina. Sementara Bu Kony, kita harus maju ini dengan mulai buka dulu hubungan dengan Israel. Pingin tahu kayak apa sih Israel itu gitu ya. Kenapa ini berlangsung begitu lama dengan Palestina, begitu kan maksudnya Bu Kony. Sementara itu bisa juga membawa dampak yang kurang baik nanti ke internal di dalam negeri Indonesia. Kalau tidak salah begitu ya, mungkin sebagai penutup kesimpulan dari Bu Kony dulu. Kesimpulan saya sederhana, bukan terlalu begitu juga, nggak salah tapi nggak perfect barusan itu kesimpulannya. Jadi gini, kita membuka hubungan diplomatik atau hubungan tanda kutip diplomatik, ya kan? Itu ada banyak keuntungan yang kita bisa dapat. Satu, kita betul-betul menjadi negara yang berniat dan mendamaikan, bukan sekedar menghimbau. Siapa kita menghimbau gitu kan? Tapi lebih satu step maju, bisa betul-betul membuat resolusi damainya apa, gitu kan? Contoh, kita bisa misalnya dengan ngobrol dengan Israel akan lebih tahu, oh mungkin ini kita mesti dulu dengan Prancis misalnya, dengan Inggris, dengan Italia, belajar dari Vatikan yang sudah saya sampaikan. Itu salah satu contoh. Kedua, ya kan, dari faktor ke ekonomi, dari faktor trade, teknologi, dari faktor alutsista dan kapal hantam, itu kita banyak diuntungkan. Bayangkan ya, itu Omnibus Law, kita ngomong Omnibus Law, itu menekankan bagaimana BUMN, BUMS itu harus betul-betul push kekuatan industri pertahanan. Nah, sekarang siapa sih ada industri pertahanan? Ya Israel. Orang Amerika aja 2020 kemarin masih bikin Skylord, itu minta tolong risetnya Israel. Yang membuat Skylord itu adalah Israel bersama Amerika. Bayangkan Amerika yang segitu hebatnya. Kita ini siapa yang teknologi R&D-nya biayanya 0,00 sekian dibanding Israel yang biayanya 4,9% GDP. Risetnya dia itu paling besar di dunia, Pak Indra. Yang mau saya himbau, kalau kita mau melawan Israel, lawanlah dengan semangat memperbaiki teknologi, berlomba-lomba menemukan riset, berlomba-lomba menemukan development apa, sehingga menguntungkan kita. Karena kita bicara tentang kepentingan nasional. Jadi bukan tiba-tiba menghujat atau memusuhi Israel dengan cara yang salah. Itu maksud saya. Oke, silakan Bang Farhan. Menurut saya yang menjadi tantangan dari diplomasi kita dalam hal Israel dan Palestina ini adalah fakta bahwa memang kita memiliki
kewajiban konstitusional yang tidak mungkin bisa kita patahkan begitu saja. Itu nomor satu. Nomor dua, dalam menentukan sikap yang lebih firm terhadap Israel dan Palestina, kita mesti menghitung dua hal, politik dalam negeri dan juga kepentingan dalam negeri Indonesia di Timur Tengah. Nah, jadi kalau saya mungkin pendekatannya sebetulnya jauh lebih praktis dan jauh lebih pragmatis ya, dibandingkan dengan pendekatan seperti yang dilakukan sama Teh Koni tadi gitu. Tentu saja kita pengen mah kayak Teh Koni, tetapi kenyataannya Di lapangan, di dalam negeri. di lapangan tuh bikin gemes gitu. Aduh gitu. Harganya kemahalan, Teh Koni, maksudnya harganya yang harus dibayar gitu. Kalau kita hebat-hebat tes the water dong. Kalau belum dites mana kita tahu. Ya, jadi sebetulnya kalau kesimpulan saya, izinkan saya menyimpulkan dalam satu kata aja Teh Koni dan juga Mas Indra, yaitu gemesin. Gemesin. Oke, berarti kita nantikan saja karena ini kan apa yang dilakukan oleh Bu Menlu juga masih terus berlangsung ya. Ini kita hanya melihat sisi yang dari Teh Koni, kemudian dari Bang Farhan. Semoga ada kabar baik yang dibawa oleh Menteri Luar Negeri kita dari apa yang dilakukan sekarang di internasional selanjutnya di sana. Terima kasih Bang Farhan atas waktunya, Bu Koni atas waktunya.